Bro, lo pernah nonton film dokumenter dinosaurus yang ngomongnya yakin banget, pakai CGI keren, terus beberapa tahun kemudian, maaf, ternyata salah. Nah, itu Spinosaurus. Makhluk satu ini dari dulu bikin ilmuwan kerja rodi. Awalnya dikira predator darat yang sadis, saingannya T-Rex lah, nyeruduk apapun lah. Pokoknya vibes-nya kayak anak baru yang datang ke sekolah langsung ngajak berantem. Terus beberapa dekade kemudian, tengkoraknya dikulik, dan semua diem. Loh, ini kok moncongnya panjang? Kayak buaya. Mulai tuh berubah narasi. Yang tadinya digambarin kayak bos level game PS2, pelan-pelan dibikin versi semi-aquatic, terus dikasih layar, terus muncul lagi versi kayak bebek buaya hybrid, dan ujung-ujungnya ada yang bilang dia berenangnya malah lebih jago dari kaki kodok. Tapi itu semua masih asumsi yang terus berkembang. Kenapa? Karena fosilnya hilang bro. Fosil pertama Spino yang paling OG itu ditemuin di Mesir. Udah dideskripsiin sama ilmuwan Jerman zaman dulu. Tapi hancur di bom pas Perang Dunia Kedua. Jadi selama puluhan tahun, sisa potongan-potongan tulangnya itu ditafsir seenaknya. Lengkap dengan gaya, kalau bentuknya gini, berarti fungsinya gitu. Mungkin. Makanya jangan heran kalau Spinosaurus tuh jadi dino paling banyak gonta-ganti tampang. Kadang berdiri tegap kayak atlet MMA, kadang merangkak kayak kadal ngantuk, kadang malah berenang lincah kayak platypus kebanyakan doping. Dan ya, kasus Spino ini tuh bukti banget. Kalau Sain itu bukan kayak buka kotak hadiah terus dapat jawaban pasti. Kadang kita mesti lewatin fase ngarang, pede, salah, direvisi, ngulik ulang, terus ngira-ngira lagi, baru mulai benar. Tapi ya, sebenarnya Spinosaurus itu siapa sih? Dan kenapa sejarah hidupnya bisa seberantakan skrip film yang diganti pas udah syuting setengah jalan? Ayo kita bahas. Oke bro, sekarang kita kenalan dulu sama makhluk yang satu ini. Spinosaurus aegyptiacus. Namanya aja udah kayak nama bos terakhir di game Shoot People. Tapi aslinya, ilmuwan juga sempat bingung mau naruh dia di kategori mana. Jadi gini, Spinosaurus pertama kali ditemukan di Mesir tahun 1912. Yang nemuin itu namanya Richard Margrave. Tapi yang resmi ngedeskripsiin fosilnya adalah Ernest Stromer, seorang paleontolog asal Jerman di tahun 1915. Dan awalnya, ilmuwan tuh seneng banget, karena fosil yang mereka dapat gede banget. Tulang belakangnya ada struktur tinggi kayak layar, tengkoraknya panjang, dan ukurannya gila-gilaan. Stromer langsung mikir, oke, ini kayaknya predator gede, lebih gahar dari T-Rex. Tapi euforia itu cuma bentar. Soalnya nasib fosil aslinya tragis. Waktu Perang Dunia Kedua, fosil-fosil yang disimpan di Museum Munich, termasuk si Spino, kena bom dan hancur total. Yaps, fosil OG-nya literally hilang. Yang tersisa cuma catatan, foto hitam putih, dan beberapa gambar ilustrasi Stromer. Udah, gitu aja. Bayangin, lo nemu benda purba legendaris, belum sempat diteliti mendalam, meledak. Selama beberapa dekade berikutnya, Spinosaurus itu nasibnya kayak urban legend. Banyak yang tahu nama dan bentuk kasarnya, tapi nggak ada yang bisa mastiin beneran gimana. Saking minimnya data, ilmuwan generasi selanjutnya cuma bisa ngarang berbekal tulang sisaan. Spino sempat digambarin berdiri kayak T-Rex, jalan dua kaki, punya layar punggung kayak layar kapal, terus dikasih image predator darat nomor 1 di era kapur. Padahal, data aslinya amburadul. Ilustrasi, game, film, semua ikut-ikutan. Bahkan waktu Jurassic Park 3 rilis tahun 2001, Spinosaurus dibuat ngalahin T-Rex waktu Buy One. Yang nonton, teriak, kaget, kagum. Yang ilmuwan, ngusap jidat. Ini dino belum jelas bentuknya, udah dijadiin final boss. Baru deh, tahun 2000-an ke atas, mulai muncul lagi fosil tambahan dari wilayah Kem-Kem di Maroko. Ada rahang, potongan tulang kaki, bahkan potongan ekor. Dan waktu diteliti, loh ini bentuknya beda. Jauh. Ternyata rahangnya panjang dan sempit. Giginya nggak tajam-tajam amat. Kaki belakangnya pendek banget. Dan struktur tubuhnya memanjang ke belakang. Gak kayak teropoda biasa. Di titik itu, ilmuwan mulai ragu sama versi Spino predator darat. Kayaknya dia lebih cocok jadi makhluk yang nyemplung-nyemplung ke air. Tapi tetap aja, masalahnya adalah fosilnya masih nggak lengkap. Ada bagian kepala, dikit tulang kaki, beberapa ruas punggung, dan potongan ekor. Jadi walaupun ada kemajuan, gambaran utuhnya masih belum fix.
Makanya, sampai sekarang pun, Spinosaurus itu masih jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang dia semi-akuatik, ada yang yakin dia perenang penuh, ada juga yang skeptis dan ngerasa kita masih terlalu dikit data buat ngomong pasti. Dan semua keribetan ini tuh balik lagi ke satu masalah. Fosil awalnya hilang, bro. Jadi ya, gue jadi mikir juga, kalau ilmuwan bisa salah tafsir gara-gara kekurangan potongan, sebenarnya dari dulu bentuknya Spinosaurus tuh kayak gimana sih? Dan kenapa sampai sekarang belum ada versi yang benar-benar disepakati? Oke bro, siap-siap. Karena sekarang kita masuk ke fase yang bikin kepala ilmuwan tegang dan ilustrator dinosaurus stres tiap beberapa tahun sekali. Jadi gini, kalau lo ketik Spinosaurus di Google Image, hasilnya bisa chaos banget. Ada yang berdiri kayak T-Rex, ada yang mirip buaya pakai layar, ada juga yang kayak platypus steroid. Semua sah, karena emang bentuknya nggak pernah fix. Kita mundur ke era 1990-an sampai awal 2000-an. Versi paling populer waktu itu, Spinosaurus berdiri dua kaki, dada tegap, tangan ngacung kayak mau ngajak gelut, dan layar punggungnya gagah banget. Versi ini makin terkenal gara-gara Jurassic Park 3. Di situ, Spino digambarin lebih gede dari T-Rex. Dan spoiler alert, si T-Rex-nya tumbang. Tampangnya kombinasi antara buaya, kadal, sama Godzilla. Padahal waktu itu belum ada fosil baru yang lengkap. Jadi desainnya yang ngarang dulu aja, yang penting keren. Nah, masuk ke tahun 2014, dunia paleontologi diguncang. Tim peneliti yang dipimpin oleh Nijar Ibrahim nerbitin makalah di jurnal Science. Mereka nemuin bagian tubuh Spino dari Maroko, lebih utuh dari yang sebelumnya. Dan hasil analisanya bikin shock satu komunitas dino. Ternyata kaki belakang Spino pendek banget, pangkal pahanya lebar, dan bentuk tubuhnya nunjukin kecenderungan buat berenang. Yes bro, dari situ muncul teori. Spinosaurus itu semi-akuatik. Dia bukan predator darat biasa. Dia kemungkinan besar sering nongkrong di air dan makannya ikan. Makalah itu langsung viral. Gambar Spino mulai diganti. Yang tadinya berdiri gagah, sekarang dibikin lebih nunduk, kakinya pendek, dan badannya kelihatan kayak nyebur-nyebur di rawa. Tapi belum kelar. Tahun 2020, Ibrahim dan tim balik lagi. Kali ini mereka ngebahas ekor Spino. Dan ternyata ekornya tuh fleksibel banget. Mirip sama dayung, bukan ekor keras kayak T-Rex atau Allosaurus. Dari situ mulai ada wacana baru. Spinosaurus bisa jadi bukan cuma semi-akuatik, tapi full perenang. Modelnya kayak predator amfibi, nyelam, ngedayung, ngejar ikan dari bawah air. Dan ya, dari sinilah ilustrasi Spino makin aneh-aneh. Ada yang gambarin dia kayak buaya bebek badak, dengan tangan nangkring, moncong panjang, dan ekor model salamander. Yang tadinya berdiri gagah, sekarang lebih sering digambarin ngapung. Kadang setengah di air, kadang berenang full body. Tapi ini belum final. Karena walaupun bukti-buktinya kuat, masih banyak ilmuwan yang gak setuju. Beberapa ngerasa interpretasi Spino full akuatik terlalu spekulatif. Alasannya, masih terlalu banyak bagian tubuh yang gak ditemukan. Terutama kaki depan, panggul, dan struktur halus lainnya. Ada juga yang bilang, kalau Spino emang makhluk perenang sejati, kok bentuk kakinya nggak kayak predator air lainnya? Dan ada satu momen absurd, waktu para paleontolog sampai bikin model jalan Spinosaurus merangkak. Karena postur kakinya nggak nyambung sama gaya jalan normal theropoda. Ngelihat semua ini, satu kesimpulan penting muncul. Spinosaurus adalah dinosaurus paling sering revisi desain. Dia tuh kayak karakter game yang tiap update patch, skill dan bentuknya ganti. Dulu darat, terus rawa, terus renang. Besok-besok mungkin Spino bisa ngambang di laut pakai ban renang. Siapa tahu. Tapi intinya, ini semua nunjukin gimana ilmu pengetahuan bisa berubah total cuma gara-gara satu tulang tambahan. Dan itu bikin gue mikir, kalau fosil segitu doang bisa ngubah semua pemahaman, kira-kira bentuk asli Spino yang paling dekat ke kenyataan tuh yang mana ya? Oke bro, makin kesini, makin jelas kalau Spinosaurus tuh bukan dino biasa. Dari atas sampai bawah, nyaris nggak ada yang standar. Dia tuh kayak hasil randomizer yang dibiarkan hidup terlalu lama. Pertama, kita bahas tengkoraknya. Panjang, sempit, dan kalau lo lihat bentuk rahangnya, lo bakal mikir, ini mah buaya. Dan emang iya, tengkorak Spinosaurus punya proporsi kayak buaya modern. Giginya bukan tipe gigi runcing buat nyobek daging, tapi kerucut, rapat, dan kuat.
cocok buat nyiduk mangsa licin, kayak ikan gede. Nah, dari kepala kita turun ke lengan. Lengannya tuh kuat, cukup panjang untuk teropoda, dan punya cakar yang lumayan serem. Ada dugaan cakar itu dipakai buat nyekap mangsa. Tapi anehnya, buat makhluk semi-akuatik, cakar segede itu malah bisa jadi hambatan. Lo bayangin berenang pakai tangan wallprint. Capek bro. Terus ke bagian yang paling kontroversial. Kaki belakang. Pendek banget. Bahkan dibandingin sama teropoda lain. Kayak Allosaurus, Giganotosaurus, atau T-Rex. Kaki Spino tuh gak sebanding. Pendek, tebal, dan gak cocok buat lari. Makanya muncul pertanyaan, Spino jalannya kayak apa coba? Ada yang bilang dia masih bisa berdiri 2 kaki. Tapi banyak juga yang mikir, ini mah nyaris merangkak. Saking absurdnya, sampai ada simulasi digital yang nyoba nunjukin Spino lagi jalan. Dan hasilnya kayak bayi belajar merangkak pakai ekor. Terus kita naik ke punggung, yang jadi ciri khas utama, layar raksasa. Struktur tulang punggungnya punya ekstensi tinggi kayak papan. Bikin dia kelihatan kayak dinosaurus yang disponsori provider Wi-Fi. Fungsinya apa? Nah, ini masih misteri. Ada yang bilang buat menarik perhatian lawan jenis, ada yang bilang buat ngatur suhu tubuh, dan ada juga yang cuma bilang, ya biar keren aja. Tapi fungsi aslinya belum pasti, masih bahan debat. Dan yang bikin makin unik adalah ekornya. Tahun 2020 ditemukan struktur ekor yang bentuknya lebar dan fleksibel banget. Mirip kayak dayung. Itu jadi clue penting bahwa Spino mungkin berenang pakai ekor. Bukan cuma kaki. Dari semua ini, satu hal yang jelas bro, tubuh Spinosaurus tuh kayak dibikin buat hidup beda sendiri. Kalau dinosaurus lain desainnya buat lari, gigit, atau ribut, Spino justru tampil beda, kayak makhluk kompilasi absurd. Ada sentuhan bebek di moncongnya yang panjang, terus lanjut ke tengkorak dan gaya nyiduk mangsa ala buaya. Kelakuannya juga diam-diam ngendap di air, udah cocok disandingin sama lele. Dan sisa-sisanya, ya masih ada sedikit aura dinosaurus. Tapi jujur aja, itu juga kayaknya tinggal tulangnya doang. Oh, dan soal otaknya, gak terlalu gede. Tapi itu bukan aib, karena dia gak butuh strategi tim atau komunikasi kelompok. Dia cuma butuh tahu mana air, mana ikan, mana arah pulang. Selesai. Makanya, kalau dino lain bisa dikasih kategori jelas. Teropoda pemangsa, herbivora berkaki 4, atau pterosaurus terbang. Spinosaurus tuh kayak gak tahu mau dimasukin ke folder mana. Dia masih teropoda secara teknis, tapi tampilannya udah jauh nyimpang. Jadi ya, Spinosaurus itu bukan sekedar unik. Dia tuh outlier, makhluk glitch dari zaman kapur. Dan gue cuma bisa nanya, kalau ini bukan makhluk buatan, kenapa bentuknya kayak hasil lelucon evolusi yang kepencet tombol random? Nah, ini nih bagian yang jujur aja gak kalah absurd dari bentuk Spinosaurus itu sendiri. Lo pikir ilmu pengetahuan itu selalu akurat dan keren? Ternyata nggak juga bro. Kadang malah berasa kayak skrip sinetron. Penuh salah paham, revisi, terus plot twist yang bikin tepuk jidat. Awalnya, semua berangkat dari satu masalah klasik. Fosilnya nggak lengkap. Spinosaurus pertama kali dideskripsiin tahun 1915. Tapi fosil OG-nya yang disimpan di Museum Jerman dihancurin waktu Perang Dunia Kedua. Yaps, museumnya kena bom. Tulang Spino, bye. Jadinya, selama puluhan tahun, semua ilmuwan cuma bisa nebak-nebak dari potongan deskripsi Stromer dan beberapa gambar hitam putih jadul. Lo bayangin disuruh gambar wajah orang dari setengah foto doang. Terus itu pun buram. Nah, karena info kurang, masuklah unsur lain yang gak kalah berpengaruh. Pop culture, game, film, komik, semua berlomba-lomba bikin Spinosaurus versi mereka. Yang paling terkenal jelas versi Jurassic Park 3, di mana Spino dibikin segede rumah, punya stamina dewa, dan sukses ngegulingin T-Rex tanpa berkeringat. Masalahnya, banyak orang, termasuk ilmuwan muda, ikut ke bawah hype itu. Jadi pas gambar Spino atau bikin teorinya, mereka secara nggak sadar ngikutin versi badass dari pop culture. Padahal datanya minim banget. Tapi tenang, disitulah keindahan sains sebenarnya muncul. Karena ketika makin banyak fosil baru ditemukan, terutama dari Maroko, pelan-pelan bayangan tentang Spinosaurus mulai bergeser. Yang awalnya predator darat garang, berubah jadi predator air setengah kalem.
yang awalnya berdiri tegak gagah, berubah jadi pendek, kaki nunduk, dan suka nongkrong di rawa. Dan proses ini terus berlanjut. Karena setiap tulang baru, setiap scan baru, setiap paper baru, bisa langsung ngegulingin semua teori lama. Kayak tahun 2014 dan 2020. Cuma 2 publikasi itu aja udah cukup buat bikin ulang semua replika Spino di museum. Dari pose berdiri, jadi pose berenang. Dari kaki panjang, jadi kaki pendek. Dari predator darat, jadi pemangsa ikan rawa yang doyan nyelam. Tapi itu bukan berarti ilmuannya salah. Karena dalam dunia sains, salah itu bagian dari proses. Lo nggak bakal dapat jawaban yang benar tanpa nemu dulu yang salah. Dan ilmu pengetahuan yang bagus tuh justru yang berani bilang, oke, gue salah. Ini data baru. Kita ganti teori. Kasus Spinosaurus ini jadi contoh keren. Dan lucu, gimana sains jalan. Bukan karena semua orang pintar dari awal, tapi karena semua orang rela direvisi. Dan buat gue pribadi, ini nunjukin satu hal penting. Spinosaurus tuh bukan sekedar dinosaurus aneh. Dia itu bukti hidup bahwa dunia ini penuh kejutan. Kadang yang paling absurd justru paling akurat. Jadi, kalau besok ada ilmuwan yang bilang Spino bisa terbang atau nyanyi dangdut, jangan langsung ditolak dulu. Tanya aja, data lo mana bro? Jadi ya bro, di dunia purba yang isinya predator sadis, monster darat, dan pemburu tercepat, muncul satu makhluk absurd bernama Spinosaurus, yang bentuknya kayak hasil gacha gagal. Tapi justru bikin semua ilmuwan diem, terus mikir ulang semua teori mereka. Spinosaurus bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, bahkan bukan yang paling jelas. Tapi dia punya satu hal yang gak dimiliki banyak dinosaurus lain. Kemampuan buat bikin manusia zaman sekarang ke-trigger. Dari mulai bentuk tengkoraknya, kaki belakang yang nyaris kayak jok visual, sampai ekornya yang kayak nyari colokan USB di zaman batu. Setiap kali ada fosil baru muncul, desain Spino langsung ganti. Poster museum ganti, model 3D ganti, ilmuwan ganti statement, dan netizen ya nambah bahan buat nge-meme. Tapi dibalik semua kekonyolan bentuknya, Spinosaurus ngasih kita pelajaran paling sederhana dalam ilmu pengetahuan. Kadang kita harus nerima bahwa yang kelihatan aneh bisa jadi justru yang paling masuk akal. Dan kadang, buat jadi legenda, lo gak perlu punya taring tajam atau kecepatan gila. Cukup bikin semua orang bingung selama 100 tahun. Itu aja udah cukup buat dapat tempat di sejarah.